jadi seenaknya gitu, gara-gara perempuan ini. Ya, sekarang kamu tahu kan konsekuensinya apa? Kamu udah melanggar peraturan di kantor ini, jadi silakan keluar dari kantor ini. Bu, saya bisa membuang wanita ini, Bu. Saya juga bisa membuang kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru pulang, Bu? Iya. Ada apa, Bu? Kenapa wajah Ibu murung seperti itu? Gini, Pak. Tadi waktu Ibu belanja, pas di tempat belanja tuh Ibu ketemu Bu Titin. Terus? Katanya kita harus cepat-cepat ngelunasin uang kontrakan. Ibu malu banget, Pak. Bu Titin tuh nagihnya di banyak orang. Ibu malu sama ibu-ibu yang belanja di sana. Bu Titin tuh ngomongnya keras banget, Pak. Iya, Bapak tahu. Padahal kita kan sudah ngomong sama Bu Titin. Tunggu gajian Bapak. Tapi kok Bu Titin kok udah bikin buat Ibu malu. Padahal kan kita masih ada waktu 1 minggu lagi. Kenapa tiba-tiba Bu Titin nagih sekarang? Ya nggak tahu. Tiba-tiba aja tadi pas waktu belanja Bu Titin malah nagih. Terus nagihnya pakai trek-trek segala lagi. Kan Ibu jadi malu, Pak. Ibu nggak enak. Iya Bu. Sabar ya Bu. Kebetulan hari ini Bapak akan gajian. Nanti setelah pulang kerja nanti Bapak langsung ke rumah Bu Titin. Dan juga ya mau bilang sama Bu Titin, jangan lagi di banyak orang. Soalnya kan gak enak juga gitu, apalagi sambil teriak-teriak. Iya Pak, gimana baiknya aja. Iya Bu. Maaf ya Bu, Bapak sebagai suami Ibu masih belum menjadi suami yang sempurna bagi Ibu, yang mencukupi semua kebutuhan Ibu. Tapi Bapak janji, Bapak akan berusaha sebaik mungkin untuk mencukupi kebutuhan Ibu, membuat Ibu bahagia. Tapi untuk saat ini Ibu yang sabar ya Bu. Bapak akan berusaha sebaik mungkin. Iya nggak apa-apa kok Pak. Bapak nggak usah minta maaf. Oh iya, apa Bapak nggak mau sarapan dulu? Nggak usah Bu. Biar nanti Bapak sarapan di kantor aja. Kalau sarapan di sini ya, takutnya Bapak terlambat. Aduh, Ibu minta maaf ya Pak. Soalnya Ibu kesiangan. Nggak apa-apa kok. Ibu tenang aja. Ya udah kalau kayak gitu Bapak berangkat dulu ya Bu. Beneran nggak mau sarapan? Sarapan di kantor aja. Soalnya sekarang sudah jam 6:30. Takut terlambat. Beneran Pak? Iya. Sekali lagi Bu minta maaf ya. Nggak apa-apa Bu. Bapak ngerti. Ya udah, yang penting nanti Ibu makan ya.
Iya. Jangan sampai telat makan. Pasti kok. Yaudah kalau gitu, Bapak berangkat dulu ya. Hati-hati ya, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berangkat dulu ya, Bu. Hati-hati ya, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasian banget ya suami aku. Padahal kan dia udah berusaha semaksimal mungkin buat ngebahagiain aku. Tapi mungkin ini cuma soal keadaan aja. Aku takut kalau semisal nanti dia tahu siapa aku sebenarnya. Biar aja deh waktu yang ngejawab semuanya. Semoga aja kerjaan suami aku lancar. Ini udah jam berapa ya? Lanjut masak aja deh. Aduh. Pak. Iya, ada apa, Di? Tumben jalan kaki, Pak. Olahraga, Pak. Maksud kamu ngomong seperti itu apa? Hah? Enggak, Pak. Cuma nanya doang. Soalnya baru kali ini saya ngelihat Pak Ferry itu jalan kaki. Kamu nanya seperti itu sama aja kamu itu menyinggung saya. Kenapa kalau saya jalan kaki? Ada masalah dengan diri kamu? Yang terpenting saya sebagai manajer tidak telat datang ke kantor. Ngerti kamu? Iya, Pak. Saya mengerti, Pak. Saya cuma bertanya, Pak. Nah, kalau kamu bertanya berarti ada maksud. Lihat contoh karyawan-karyawan di sini. Ada karyawan yang bernama Miftahul Jannah. Dia bertanya, saya tanya, apa maksud kamu? Cuma nanya. Kalau nanya itu ada maksud. Ngerti kamu? Iya, Pak. Iya, Pak. Coba kamu tanyakan ke Jannah saja. Enggak, Pak. Lagi bekerja paling, Pak, di dalam, Pak. Soalnya dari tadi datang, Pak. Paling nggak ada tugas, Pak. Jadi gini, Mas Adi yang terhormat. Iya, Pak. Ya. Penjaga kantor di sini maupun penjaga keamanan kantor di area sini. Iya, Pak. Kamu itu kalau bertanya, hati-hati dulu. Pertanyaan kamu berarti ada maksud. Kenapa saya jalan kaki? Karena mobil saya lagi diperbaiki. Nah, supaya di otak kamu itu biar gak kepikiran tanda seru. Iya, Pak. Saya mengerti, Pak. Saya kan cuma bertanya, Pak. Kalau tanya ada maksud. Ya, Jangan baik, memaksa. Pak. Baik, Pak. Kamu lagi demam ya? Lagi sakit, Pak, saya, Pak. Tapi Ya, monggo silakan, Mbak. tapi harus bekerja, Pak. Demi keamanan kantor ini, walaupun saya sakit, harus tetap bekerja, Pak. Iya. Utamakan kedisiplinan, tanggung jawab diri kamu sebagai sapam di sini. Bener, Pak. Sakit juga, Pak. Iya, saya batuk demam. Iya, Pak. Memang lebih baik kalau hari-hari seperti ini, Pak. Itu harus perbanyak olahraga, Pak. Olahraga yang seperti Jaga- apa kamu maksud? Hah? Lari, Pak. Kalau pagi-pagi itu utamakan lari, Pak. Tadi saya habis lari, Pak. Baru saya datang ke kantor, Pak. Iya. Saya kemarin sudah periksa ke Ibu Bidan. Iya, Pak. Ya, nyatanya terlalu kecapean. Kan saya selalu tiap hari rapat keluar kota, luar Jawa, lintas Madura lagi. Iya, Pak. Benar, Pak. Ya udah, kamu jaga di sini yang benar. Tanggung jawab diri kamu. Karena yang digaji itu tanggung jawab pekerjaan diri kamu, ya? Benar, Pak. Ngerti kamu? Ngerti, Pak. Ngerti. Nih, aku kasih bonus terhadap kamu. Wah. Jadi gitu, kalau kamu ngomong sama orang atasan, berhati-hati dulu sebelum kamu bertanya. Iya, Karena pertanyaan kamu pasti ada maksud. Iya, Pak. Saya mengerti, Pak. Lain kali saya tidak seperti itu. Ya, itu beli es teh kamu. Supaya pilek kamu itu biar keluar semua. Tambah pilek, Pak. Tambah sakit. Enggak kalau sudah keluar. Oh. Ini yang sakit kepala karena pileknya kurang mengalir. Iya. Ditahan, Pak. Iya, lebih baik mengalir uang daripada pilek kamu, Di. Iya, benar, Pak. Ya. Ya, terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Iya.
rezeki pagi hari. Kalau begitu kan besok aku ingin bertanya lagi. Siapa tahu nih, nambah nih dari 50, 100 ribu. Halo sayang, jadi kan kamu jemput aku sekarang? Hah? Apa? Enggak. Pasti itu hanya alasan kamu doang kan? Sayang, duh, langsung dimatiin lagi. Padahal aku tuh belum selesai ngomong sama dia. Enggak, pasti mobil dia tuh nggak mogok sekarang. Aku tahu nih, itu hanya alasan dia doang. Atau jangan-jangan dia mau jemput wanita lain. Wah, ini tuh nggak bisa dibiarin. Pokoknya aku harus samperin dia ke kantornya sekarang juga. Biar keciduk dia tuh sekalian. Awas aja ya, dia tuh mau main-main sama aku. Aku barusan udah puter-puter, nggak ada tuh. Gimana? Gak apa-apa, Fir. Ya udah, aku nanti takut dimarahin kalau aku pergi-pergi keluar lagi. Kalau dimarahin itu urusan kamu. Yang penting aku enggak. Kamu ya? Oh gitu, oke kalau kayak gitu. Masuk, Fir. Makasih, Mas. Enggak. Bercanda. Enggak. Apa? Helm. Iya ya. Kacamataku jatuh, ambilin. Udah aku ambilin. Jangan diambil. Tumben-tumbenan si tukang marah masih belum datang. Udah datang, Fir. Terus? Tapi gak bawa mobil. Katanya mobilnya mogok. Tadi aku dikasih uang 50 ribu. Gara-gara aku dimarahin. Gak mungkin ngasih uang 50 ribu. Aku tahu orang seperti dia nggak mungkin ngasih kamu uang 50 ribu. Ngasih uang, Fir. Tapi harus dimarahin dulu. Gara-gara aku nanya, kenapa dia jalan kaki? Katanya gak boleh ditanya. Jalan kaki? Tumben-tumben jalan kaki. Mobilnya mogok katanya. Oh, mogok. Bener mogok. Udah datang beneran. Serius? Serius, Fir. Ada di dalam. Gak nanya aku tapi kan? Gak nanya, Fir. Syukurlah, ini gara-gara kamu loh. Aku sudah datang dari tadi. Kamu nitip sesuatu sama aku. Kenapa nggak beli sendiri? Fir, Apa? kalau orang sering membantu sesama orang lain, itu bakalan dapat pahala dan rezekinya itu bakalan lancar tuh. Iya, tapi aku kena marah nantinya. Gak bakalan, karena dia pasti sekarang itu kecapean. Oke, kalau kayak gitu aman. Udah, sana kamu, jangan di sini. Ya, Fir, aku mau ke dalam. Oh, mau kemana? Ini masih jam mau masuk ya. Ntar lagi kan mau ada rapat penting katanya kemarin. Ya udah, jaga di situ, jangan ke dalam. Awas aja ya, kalau sampai dia tuh lagi bersama wanita lain. Mbak, maaf mbak. Sebentar lagi akan ada rapat penting, jadi tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam jika tidak ada kepentingan. Kamu kira aku datang ke kantor ini nggak ada kepentingan, hah? Tapi kepentingan mbak masuk ke dalam bukan kepentingan tentang kantor kan mbak. Jadi tidak diperkenankan masuk untuk saat ini mbak. Bener. Maaf ya mbak. Aku tuh mau masuk ke kantor ini bukan berniat untuk mengganggu karyawan yang ada di sini. Aku tuh mau ketemu sama pacar aku. Di dalam sedang sibuk, Mbak. Enggak. Mbak, di dalam ini lagi sibuk untuk mempersiapkan rapat penting mbak. Saya takut seperti kejadian seminggu yang lalu. Mbak bikin ulah di sini, bikin klien pergi gitu aja mbak.
nanti kita nih yang kena marah lagi sama atasan, Mbak. Mohon Udah. pengertiannya ya, Mbak. Udah ya, lebih baik kamu persilahkan diri aku untuk masuk ke dalam. Karena aku tuh ada hal yang sangat penting yang ingin aku bicarakan dengan pacar aku. Seperti itu, permisi. Mohon maaf, Mbak. Tidak bisa untuk saat ini, Mbak. Nggak bisa, Mbak. Mbak bisa datang sore nanti atau setelah jam istirahat saja. Berani kamu ngomong seperti itu terhadap saya? Kamu nggak tahu saya siapa? Saya tuh pacarnya Pak Vero, dan Pak Vero di sini sebagai manajer. Jadi dia tuh bisa aja memecat kapanpun diri kamu ya. Tapi ini kan atas perintah Pak Vero ya kan kemarin? Bener, Mbak. Dan aturan di kantor itu yang berambut pirang itu dilarang masuk. Bener kan? Oh, bener. Iya, betul. Dilarang, Mbak. Tidak boleh mewarnai rambut. Harus. Ya kan aku bukan karyawan di sini. Nah, maka dari itu tidak boleh masuk ke dalam. bener. Tidak ada berkepentingan. Emang Gitu kan? bener. Pak Vero ngomong seperti itu terhadap kalian. Aku Betul. tuh nggak boleh masuk ke dalam. Bener. Bukan Mbak yang tidak boleh masuk ke dalam, yang tidak berkepentingan dan yang berambut pirang atau diwarnai lah semacamnya itu tidak boleh Tidak masuk boleh, ke Mbak. dalam. Enggak, itu pasti alasan kalian berdua kan? Udah. Mbak. Di. Gimana nih? Kalau dia itu bikin onar lagi di sini, kita yang bakal kena marah. Gak apa-apa, Fer. Pasrah aja. Lagian yang pacarnya Pak Vero. Tapi dicegah salah, nggak dicegah salah. Serba repot jadi kita, Di. Kita jaga lagi di depan. Di, Iya? Kenapa, Fer? jaga. Loh, Bapak? Tumben banget jam segini udah pulang. Iya, Bu. Ada sesuatu. Kenapa Bapak pulang lebih cepat? Ada apa emangnya? Oh ya, untuk yang ke Bu Titin, Bapak sudah ke rumahnya dan sudah bayar. Dan ini sisa gaji Bapak. Sisa gaji? Iya, Maksudnya? Bapak baru selesai dipecat. Dipecat? Iya, Bu. Bapak dipecat. Dipecat? Kenapa bisa dipecat sih? Gara-gara hal sepele. Dan juga yang buat peraturan dan yang melanggar peraturan. Bapak sama teman Bapak Adi langsung dipecat. Padahal aturan yang Bapak terapkan itu adalah dari dia. Tapi dia memecat Bapak seenaknya aja. Emang dari kemarin-kemarinnya sih, manajer Bapak itu selalu cari masalah. Emang masalahnya apa sih, Pak? Masalahnya itu ya, Bu, manajer Bapak itu melarang orang yang tidak berkepentingan masuk ke dalam kantor. Dan Bapak dan teman Bapak itu menerapkan aturan dia. Terus? Yang dilarang masuk yaitu adalah selingkuhannya dia. Karena ada rapat penting di dalam. Tapi ya, kita yang malah masih disalahin dan dipecat hari ini juga. Kok ada sih, Pak, manajer kayak gitu? Dia tuh kan seharusnya konsisten sama apa yang sudah jadi peraturan di kantor. Tapi kenapa kok Bapak malah disalahin sama teman Bapak? Sampai-sampai manajer itu harus mecat Bapak? Apa-apaan sih? Salah, Bu. Kita sebagai bawahan hanya ikut atasan. Padahal yang salah atasan. Tapi bawahan tetap yang disalahkan. Ya nggak bisa kayak gitu dong, Pak. Sudahlah, Bu, sabar ya. Ya enggak lah. Harusnya dia tuh sebagai atasan tuh ngasih contoh yang baik. Ini Ya kok udah. malah enggak sih? Ya udah, kita masuk aja yuk. Enggak, Pak. Pokoknya sekarang Bapak ikut Ibu ya. Mau kemana, Bu? Mau ke pasar. Pasar? Ayo. Iya. Ayo. Iya, Bu, tunggu sebentar. Gak pakai helm, Bu? Enggak usah. Ya udah, pegangan tapi pintar ya. Iya.
Udah? Udah. Bu, ngapain sih mau kesini lagi? Katanya mau ke pasar. Ya, mampir sini dulu aja. Mau ngapain sih, Bu? Ada kepentingan. Kepentingan apa sih, Bu? Bapak udah dipecat. Udah, Nggak usah kamu- cari perkara lagi deh. Udah deh, Pak. Bapak mau ikut Ibu nggak? Tapi, Bu, Kalau nggak mau ya udah tunggu di sini aja, nggak apa-apa kok. Bu. Bu, tunggu bentar, Bu. Kamu gak usah menangis. Semua yang bermasalah dengan kamu, semua sudah dipecat. Tapi beneran kan mobil kamu tuh beneran mogok? Beneran mogok lah. Manajer somplak. Masih ingat kamu sama saya? Ingat, Bu. Baguslah kalau kamu masih ingat sama saya. Oh, jadi gini ya kelakuan kamu di kantor? Maksud Ibu gimana ya? Saya kurang paham, Bu. Sayang, dia tuh siapa? Pasti dia tuh keselingkuhan kamu kan? Udahlah, mending usir aja dia dari kantor ini. Sekali lagi kamu ngomong, aku akan menendang kamu dari kantor ini. Oh, jadi kamu lebih membela wanita ini daripada aku? Memang, aku lebih baik membela wanita ini ketimbang kamu. Dia tuh pasti selingkuhan kamu kan? Kamu itu hanya penenang hidup aku untuk sementara. Tapi kalau wanita ini adalah penyemangat hidup aku untuk kedepannya. Maksud kamu? Maksud aku, dia adalah atasan aku. Bu, itu cari masalah apa sih? Nggak cari mohon masalah maaf ya, kok. Istri saya. Ferry, kamu datang ke ruang kantor saya, tidak permisi dulu tiba-tiba langsung masuk. Kantor ini ada aturan. Kalau kamu udah tidak mempunyai otak, jangan kembali lagi ke kantor ini. Semua di kantor ini memakai otak yang pintar, bukan seperti kamu yang bodoh. Ngerti kamu? Vero, cukup ya. Ternyata selama ini manajer yang kurang ajar tuh kamu ya. Bu. Udah Pak, udah Pak. Bu. Jangan bikin masalah lagi deh, Bu. Dia itu... Bikin masalah apa? Dia tuh yang bikin masalah sama aku. Bu, iya, Bu. Kita pulang aja yuk. Fer, Ngapain pulang sih? diam Fer. Ini yang salah. Benar kata Ibu Yufi, adalah saya Fer yang salah. Bapak kenapa takut sama istri saya? Sebenarnya Ibu Yufi adalah pemegang perusahaan yang saya kerjakan, Fer. Jadi Ibu Yufi adalah istri kamu, Fer. Iya betul. Terus kenapa? Kalau dia suami aku? Ya saya mohon maaf, Bu, saya tidak mengetahui suami Ibu adalah Pak Ferry ini. Jadi Bu. sebelum kamu mengetahui, kamu tuh nggak bisa ya menghormati orang. Sekalipun dia tuh bukan suami aku, nggak bisa. Iya, Bu, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, Bu. Saya memang salah, Bu. Terus dengan karyawan yang kamu pecat itu gimana nasibnya? Padahal kerja mereka tuh bagus banget loh. Ini juga, ini siapa lagi? Ya semua gara-gara membela pacar saya, Bu. Iya, terus salah siapa? Salah kamu kan? Iya, Bu. Terus ngapain kamu masih di sini? Mau kerja, Bu. Hah, mau kerja? Iya, Bu. Kamu harusnya tahu dong resiko yang kamu ambil kalau kamu udah memperlakukan seseorang seperti itu. Iya, karena dia melakukan kesalahan dan membentak-bentak pacar saya, Bu. Jadi saya kan wajib memecat dia, Bu. Pak, Wajib. bukannya Bapak ya yang membuat peraturan orang yang tidak berkepentingan dalam rapat yang akan diadakan tidak boleh masuk? Iya, memang benar seperti itu. Terus Ini kan termasuk orang dalam, Fer. orang dalam dari mana, Pak? Calon masa depannya saya, Fer. Oh, dari itu kamu jadi seenaknya gitu gara-gara perempuan ini? Ya, sekarang kamu tahu kan konsekuensinya apa? Kamu udah melanggar peraturan di kantor ini. Jadi silakan keluar dari kantor ini. Bu, saya bisa membuang wanita ini, Bu. Saya juga bisa membuang kamu. Terus saya mau kemana, Bu? Keluar. Bawa wanita ini juga. Saya nggak mau lihat muka dia lagi. Saya juga gak mau, Bu. Minggir. Ngapain masih di sini? Keluar, Mbak. Bu, sebenarnya Ibu siapa sih? Kok Pak Vero tunduk sama Ibu? Dan juga mau-mau aja dia diusir sama Ibu. Nggak tahu deh aku siapa.
Pasti ada yang disembunyikan oleh ibu ya. Ya, sebenarnya ibu yang punya perusahaan ini, Pak. Jadi ibu sudah kembali ingatannya. Kenapa ibu menyembunyikan ini semua dari bapak? Kenapa ibu tidak bilang kalau ingatan ibu sudah pulih, udah kembali? Dengerin ibu dulu, Pak. Ini tuh cuman masalah waktu aja. Sebenarnya ibu juga pengen ngejelasin ibu tuh siapa sebenarnya. Cuman karena masalahnya datang lebih awal, ya jadi mungkin sekarang ya ini. Ternyata ibu adalah orang kaya. Orang berada dan menjadi seorang pimpinan. Aku merasa tidak pantas menjadi suamimu lagi. Pak, Bapak ngomong apa sih, Pak? Ini nih yang aku takutkan. Ini yang aku takutkan ketika aku bicara jujur sama Bapak. Bapak anggap semua ini tuh sebuah perbedaan, padahal kita tuh nggak ada kayak gitu. Bapak orang nggak punya, dan ibu adalah orang kaya. Apalagi ibu adalah pimpinan dari perusahaan. Kita itu tidak pantas. Bagaikan aku adalah seonggok tanah dan kamu adalah berliannya. Maaf, Bu. Bapak tidak bisa menjadi suami ibu lagi. Pak, ibu tuh nggak memandang itu semua. Kita tuh nggak ada perbedaan. Ibu tuh tetap memandang Bapak itu suami ibu yang baik, yang penuh usaha, yang memikirkan bagaimana kebahagiaan ibu, mencukupi ibu setiap hari. Apa itu kurang? Penjelasan ibu kurang buat Bapak, buat ngeyakinin Bapak? Enggak kan? Apa Bapak masih mau ninggalin ibu? Enggak, Bu. Maafkan keegoisan Bapak. Maafkan keegoisan Bapak ini. Bapak hanya tidak mau menyusahkan dirimu. Ya udah, kita pulang ya. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama.